Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, senang sekali dapat menyapa kalian kembali dalam kesempatan baik ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika, masih tentang teorema Pythagoras. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi lainnya diketahui. Kemudian yang kedua, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Baik, mari sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita mengingat terlebih dahulu rumus Pythagoras yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Bila kita akan mencari panjang sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut, dan semisal kita beri nama sisi C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai sisi A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk mencari nilai sisi B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai sisi B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini, di mana sisinya ada A, B, dan C. Kita misalkan untuk sisi A, panjangnya 3 cm. Kemudian untuk yang B, ini 4 cm. Kemudian jika ditanyakan panjang sisi C, berapa? Berarti kita gunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena kita sudah mengetahui panjang A dan B nya, kita tinggal masukkan satu persatu. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian hasil 3 kuadrat hasilnya adalah 9, dan 4 kuadrat hasilnya 16. C kuadrat sama dengan 25, sehingga C sama dengan akar 25. Hasil dari akar 25 adalah 5. Sehingga kita peroleh nilai C adalah 5 cm. Kemudian, bila yang ditanyakan panjang sisi B berapa? Nah, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat sisi miringnya dikurangi A kuadrat, sehingga B kuadrat sama dengan C nya berapa? C nya 5 kuadrat dikurangi A nya 3 kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 berapa? 25 dikurangi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sehingga kita peroleh B kuadrat sama dengan 16. Sehingga nilai B sama dengan akar 16. B sama dengan 4. Nah, sehingga sama kan hasilnya untuk panjangnya. Kemudian bila yang ditanyakan ini adalah panjang sisi A. Baik, mari kita buktikan. A kuadrat sama dengan rumusnya C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan C nya berapa? 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Ya, A kuadrat sama dengan 9. Sehingga nilai A sama dengan akar 9. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 3. Nah,
Nah, terbukti, ya kan? Baik, kita sudah masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini, yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, jika diketahui sebuah segitiga dengan A merupakan sisi terpanjang atau sisi miring, dan B, C merupakan sisi-sisi yang lainnya. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian, jika A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul atau segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip atau segitiga yang masing-masing sudut besarnya kurang dari 90 derajat. Mari untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan bilangan-bilangan berikut ini sisi-sisi sebuah segitiga, manakah yang akan membentuk segitiga siku-siku atau triple Pythagoras, segitiga tumpul atau segitiga lancip? A dengan panjang sisi 9 cm, 6 cm, dan 5 cm. Untuk yang B 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Dan untuk C 8 cm, 16 cm, dan 14 cm. Diketahui segitiga dengan sisi 9 cm, 6 cm, dan 5 cm. Sebelumnya kalian harus ingat dulu, bila A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, itu nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Dan A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat ini akan membentuk segitiga tumpul. Dan A kuadrat lebih kecil B kuadrat ditambah C kuadrat akan membentuk segitiga lancip. Nah, mari kita buktikan ketiga segitiga ini. Yang pertama, kita cari dulu sisi yang terpanjang, yaitu berapa? 9 cm. Kita tuliskan 9 kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya 81 sama dengan 36 ditambah 25. Nah, 81 ini sama dengan 36 ditambah 25, hasilnya adalah 61. Sehingga 81 ini tidak sama dengan 61. Artinya 81 lebih besar dari 61. Nah, berarti jika lebih besar, ini akan membentuk segitiga tumpul. Ini akan membentuk segitiga tumpul. Kemudian lanjut yang B. Diketahui segitiga dengan sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kita cari sisi yang terpanjang terlebih dahulu. Berapa? 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 sama dengan 9 ditambah 16. Kemudian 25 sama dengan 9 tambah 16 hasilnya 25. Sehingga 25 sama dengan 25. Ini artinya membentuk
segitiga siku-siku. Nah, kita cari yang segitiga yang ketiga. Ini yang C diketahui segitiga dengan sisi 8 cm, 16 cm, dan 14 cm. Kita cari sisi yang terpanjang terlebih dahulu. Itu berapa? 16. Berarti 16 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Nah, 16 kuadrat ini hasilnya berapa? 256. Sama dengan 8 kuadrat hasilnya 64. Ditambah 14 kuadrat hasilnya 196. Sehingga 256 sama dengan 64 ditambah 196 hasilnya 260. Nah, sehingga 256 tidak sama dengan 260. Yang artinya 256 ini lebih kecil dari 260. Berarti ini dengan syarat yang di atas tadi, berarti jika lebih kecil akan membentuk segitiga lancip, Nah, terbukti jika yang A membentuk segitiga tumpul, yang B membentuk segitiga siku-siku, dan yang C membentuk segitiga lancip. Nah, segitiga siku-siku ini dapat diartikan juga dengan triple Pythagoras. Nah,